Hormat, saya apresiasi Ibu Widya itu ya. Hormat, terus Bu, terus. Suarakan kebenaran. Menurut saya, Ibu Widya ini bukan orang sembarangan. Ya, dia mempunyai informasi yang sangat bagus itu. Nah, seharusnya penyidik juga ya mendengarkan informasi itu, lalu mencoba memeriksa Peggy Setiawan Cianjur, atau mencoba ya mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya tadi ya dengan petunjuk-petunjuknya. Kalau memang mau diberikan masukan, ayo siapa yang bisa memperkarakan Ibu Widya? Silakan, saya tonton kalau ada yang bisa memperkarakan. Artinya kan saat ini juga banyak pihak yang mendukung Ibu Widya sendiri. Bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan, ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi ahli aja ya. Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan AF ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kami akan cecar. Mencuat nama Peggy Cianjur, Polda Jabar buru-buru klarifikasi. Kombes Nur Hadi ungkap profesi Peggy Setiawan yang masuk DPO kasus Vina Cirebon ternyata. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Belakangan, mencuat nama Peggy Setiawan dari Cianjur yang disebut-sebut sebagai Peggy Setiawan pembunuh Vina Cirebon yang asli. Polda Jabar, Jawa Barat, akhirnya memberikan klarifikasinya terkait Peggy Setiawan dari Cianjur yang namanya seringkali dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Banyak warganet beranggapan Peggy Setiawan dari Cianjur adalah pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka adalah korban salah tangkap Polda Jabar. Sosok Peggy Setiawan asal Cianjur dianggap mencurigakan karena berbagai faktor seperti berbohong tentang tato dan profesi mengojek tanpa motor, sehingga menimbulkan banyak spekulasi. Kombes Nur Hadi Handayani selaku Kabid Hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Peggy Setiawan dari Cianjur bukan pelaku pembunuhan pada kasus Vina Cirebon. Nur Hadi menyatakan bahwa Peggy Cianjur juga merupakan anggota geng motor Moonraker, namun tidak terlibat dalam kasus ini. Nur Hadi menjelaskan bahwa tersangka pembunuhan Vina Cirebon adalah Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli. Dalam keterangannya, Kombes Nur Hadi juga menyatakan bahwa pemberitaan tentang berbagai Peggy Setiawan dari Cianjur telah menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dirinya merasa kasihan pada setiap orang yang bernama Peggy karena terus dikaitkan dengan kasus ini. Polda Jawa Barat berkomitmen untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon dengan transparan. Baik media massa maupun masyarakat dapat memantau proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan, meskipun ada banyak nama yang terlibat dalam spekulasi publik. Sementara itu, Cecep yang merupakan ayah kandung Peggy Cianjur mengaku siap menjalani tes DNA guna membuktikan bahwa Peggy Setiawan adalah anaknya. Hal ini merespon isu yang merebak bahwa Peggy Setiawan merupakan anak mantan Bupati Cirebon dan Cecep adalah seorang supir yang dititipi anak sang majikan. Klarifikasi Polda Jabar terkait Peggy Cianjur menegaskan bahwa Peggy Setiawan asal Cianjur tak ada hubungannya dengan kasus Vina Cirebon. Pelaku yang masuk daftar DPO yakni Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli. Konten video Deddy Mulyadi jadi barang bukti kasus pembunuhan Vina Cirebon. Konten video yang diunggah di akun YouTube Deddy Mulyadi menjadi barang bukti kasus pembunuhan Muhammad Rizky atau Eki dan Vina Dewi Arsita yang terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016. Konten video milik Deddy Mulyadi itu dijadikan barang bukti kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI.
Peradi merangkum beberapa konten video yang diunggah di akun YouTube Deddy Mulyadi sebagai barang bukti terkait dengan kesaksian palsu Ketua RT Abdul Pasren. Semua video itu disimpan dalam sebuah flash disk untuk diperlihatkan kepada pihak kepolisian. Dinyatakan Peradi, keluarga terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya Kahfi atas tuduhan memberikan keterangan palsu di atas sumpah ke Mabes Polri. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi pun ikut mendampingi keluarga terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bersama Peradi. Mereka juga telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke kepolisian atas dugaan pelanggaran pasal 242 KUHP. Deddy Mulyadi bersama Peradi juga telah menyiapkan beberapa bukti seperti putusan pengadilan dan keterangan para saksi. Menurut Peradi, beberapa video yang diunggah Deddy Mulyadi di YouTube menjadi barang bukti yang kuat untuk membuktikan kesalahan Ketua RT Abdul Pasren. Sementara itu, Ketua RT yang masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon, Abdul Pasren, sempat mengaku bahwa terpidana tidak tidur di rumah kontrakannya. Sementara, saksi memastikan terpidana tidur di rumah kontrakan saat malam kejadian bersama anak Abdul Pasren, Kahfi. Saksi kunci pembunuhan Vina di Cirebon mengaku diintimidasi oknum polisi. Salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam, Rana alias Piying, mengaku diintimidasi oknum polisi dari Mabes Polri. Rana merupakan salah satu saksi yang melihat perkelahian antara Peggy, Vina, dan dua pengendara sepeda motor di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan ia sempat melerai perkelahian tersebut. Lebih jauh, Rana mengaku oknum anggota Mabes Polri tersebut meminta dia untuk mengikuti perintah dan mengajak dirinya ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Hal itu diungkapkan Rana saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Menurutnya ada 3 orang yang mengaku anggota polisi dari Mabes Polri. Ada 3 orang dari Mabes Polri, tanya-tanya kejadian pembunuhan Vina, tanya ngojek jam berapa sampai jembatan layang jam berapa. Saya jawab pukul 23.15 WIB, ungkapnya. Rana mengatakan ketiga oknum tersebut menekannya untuk mengoreksi waktu kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Orangnya itu tanya jam terus, katanya barangkali salah pak. Ya tidak salah, tidak apa ya, kitanya sudah tahu dari dahulu 2016, katanya. Selain dimintai keterangan, ketiga orang tersebut mengambil dokumennya serta memfoto tempat tinggal Rana.